Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar materi matematika. Apa yang akan kita pelajari? Ya, kita akan belajar tentang aproksimasi. Apa itu aproksimasi? Mari kita simak penjelasannya berikut. Jangan lupa ya, di akhir video terdapat soal yang bisa kalian kerjakan. Selamat menikmati. Sebelum kita belajar tentang aproksimasi, mari kita belajar terlebih dahulu tentang membilang dan mengukur. Membilang dan mengukur adalah suatu hal yang berbeda. Membilang adalah menghitung jumlah sesuatu. Sebagai contoh, sebuah keranjang berisi 12 telur. Maka untuk mengetahui jumlah telur tersebut, kita gunakan cara menghitung. Kemudian mengukur adalah mengetahui ukuran sesuatu dengan menggunakan sebuah alat. Di sini contohnya adalah sebuah pakaian membutuhkan kain 3 meter. Maka 3 meter tersebut kita cari dengan cara mengukur. Hasil dari membilang adalah bersifat eksak, sedangkan hasil dari mengukur bersifat tidak eksak. Lalu, apa itu aproksimasi? Ya, aproksimasi adalah pembulatan nilai terhadap hasil pengukuran dan tidak berlaku untuk hal yang sifatnya eksak. Jadi, aproksimasi hanya berlaku untuk kegiatan mengukur dan tidak berlaku untuk kegiatan membilang. Seperti tadi, misalkan ada sebuah kain panjangnya 2,9 meter, maka dibulatkan menjadi 3 meter. Aproksimasi adalah suatu hal yang berkaitan dengan pembulatan. Maka di sini kita akan belajar tentang pembulatan, yaitu pembulatan ke satuan terdekat, pembulatan ke puluhan terdekat, dan pembulatan ke ratusan terdekat. Untuk yang pertama, mari kita belajar tentang pembulatan ke satuan terdekat. Pembulatan yang akan kita lakukan di sini adalah pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, dan pembulatan terbaik. Misalkan contohnya adalah 15,6. Mari kita tentukan dulu nilai tempatnya. 1. Nilai tempatnya adalah puluhan. 5 yaitu satuan. Kemudian 6 adalah persepuluhan karena berada di belakang koma. Yang pertama kita mau membulatkan ke atas. 15,6. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama, angka koma tepatnya di belakang satuan kita hilangkan. Kemudian, angka satuannya kita tambahkan 1. Berarti 5 ditambah 1. Hasilnya menjadi 6. Jadi, hasil pembulatan ke atasnya adalah 16. Sekarang, pembulatan ke bawah. Langkah pertama sama, angka koma di belakang satuan dihilangkan, yaitu 6-nya dihilangkan. Kemudian angka satuannya tetap, ingat angka satuannya tetap, berarti hasilnya adalah 15. Kemudian pembulatan terbaiknya, ketentuannya adalah yang pertama, jika bilangan di belakang nilai satuan kurang dari 5, atau di sini 4, 3, 2, 1, maka dibulatkan ke bawah. Jika bilangan di belakang nilai satuan 5 atau selebihnya, yaitu 5, 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan ke atas. Kita lihat, angka di belakang satuan ternyata 6, berarti lebih dari 5. Maka dibulatkannya aturannya ke atas. Berarti hasil pembulatan terbaiknya adalah 16. Kita belajar soal cerita.
Ibu ke posyandu untuk mengetahui berat badan adik Udin yang masih balita. Angka di timbangan menunjukkan 8,4 kg. Jika berat badan adik Udin dibulatkan, berapa kilogram berat badannya? Kita lihat dari soal, tentu angkanya adalah 8,4, maka pembulatannya kita ke satuan saja. 8 memiliki nilai tempat satuan, sedangkan 4 per sepuluhan. Pembulatan ke atas 8,4. Angka di belakang satuan kita hilangkan, tinggal 8. Angka satuannya kita tambahkan 1 menjadi 9. Jadi pembulatan ke atasnya hasilnya adalah 9 kg. Yang ke bawah sama, angka belakang satuannya kita hilangkan, tinggal angka 8 dan angka satuannya itu tetap. Berarti tetap jawabannya adalah 8. Selanjutnya, pembulatan terbaik kita lihat dari angka di belakang satuannya adalah 4. Maka pembulatannya adalah ke bawah. Jadi jawabannya adalah 8 kg. Bagaimana? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Soal cerita kedua. Meli mengukur tinggi badan adiknya. Tinggi badan adiknya 112,8 cm. Jika tinggi adiknya dibulatkan, kesatuan ya di sini, berapa cm tinggi adik Meli? Kita lihat 112,8. Kita cari dulu nilai tempatnya. Kalau sudah, sekarang kita kerjakan. Pembulatan ke atas 112,8. Belakang angka satuan kita hilangkan, tinggal 112. Angka satuannya kita tambah 1 menjadi 3. Berarti jawabannya adalah 113 cm. Pembulatan ke bawah, angka di belakang satuan kita hilangkan, kemudian angka satuannya tetap, berarti jawabannya tetap ya, 112 cm. Pembulatan terbaiknya 112,8. Angka di belakang nilai tempat satuan adalah 8, berarti pembulatannya ke atas. Jadi jawabannya adalah 113 cm. Selanjutnya, kita akan belajar pembulatan ke puluhan terdekat. Mari kita simak penjelasannya. Misalkan bilangan 132. Jangan lupa kita tentukan dulu nilai tempatnya. 1 nilai tempatnya adalah ratusan, 3 nilai tempatnya adalah puluhan, dan 2 nilai tempatnya adalah satuan. Selanjutnya mari kita bulatkan ke atas. Ya, 132. Caranya adalah angka setelah puluhan diganti 0. Kemudian angka yang menempati nilai puluhan ditambah 1, yaitu 3 ditambah 1 menjadi 4. Jadi pembulatan ke atasnya adalah 140. Selanjutnya pembulatan ke bawah 132. Angka di belakang puluhan sama, yaitu diganti dengan 0. Kemudian angka puluhannya atau angka yang menempati nilai tempat puluhan tetap, berarti pembulatan ke bawahnya adalah 130. Sekarang pembulatan terbaik. Caranya sama. Jika di belakang nilai tempat puluhan kurang dari 5, maka dibulatkannya ke bawah. Jika nilai tempat di belakang puluhan itu adalah lebih dari 5 atau 5, maka dibulatkan ke atas. Kita lihat, ternyata angkanya adalah angka 2, maka dibulatkannya ke bawah. Jadi jawabannya adalah 130. Selanjutnya mari kita menyelesaikan soal cerita. Pada saat Meli mengukur berat badannya, timbangan menunjukkan 43 kg. Mari kita bantu Meli untuk membulatkan ke puluhan terdekat. Kita tulis dulu bilangannya adalah 43. 4 menempati nilai tempat puluhan, sedangkan 3 menempati nilai tempat satuan. Pembulatan ke atas, kita lihat angka di belakang puluhan adalah angka 3, kita ganti dengan 0.
Kemudian angka yang menempati nilai tempat puluhan ditambah 1 menjadi 5. Jadi jawabannya adalah 50 kg. Pembulatan ke bawah, angka di belakang nilai tempat puluhan kita ubah menjadi 0. Kemudian angka puluhannya tetap, berarti jawabannya adalah 40 kg. Pembulatan terbaik, kita hanya melihat angka di belakang puluhannya, yaitu angka 3, berarti pembulatannya ke bawah. Jawabannya adalah 40 kg. Soal cerita kedua, Benny mengikuti pendaftaran penerimaan polisi. Pada saat tes fisik, tinggi badan Benny diukur dan diperoleh hasilnya 178 cm. Berapa tinggi badan Benny jika dibulatkan ke puluhan terdekat? Ya, kita tulis dulu bilangannya, yaitu 178. 1 merupakan ratusan, 7 puluhan, dan 8 adalah satuannya. Pembulatan ke atas, angka di belakang puluhan yaitu 8, kita ganti dengan 0. Kemudian angka puluhannya kita tambahkan 1 menjadi 8. Jadi jawabannya adalah 180 cm. Kemudian pembulatan ke bawah, kita lihat sama, angka di belakang puluhan kita rubah menjadi 0. Kemudian angka puluhannya karena ke bawah berarti tetap, berarti 170 cm. Kemudian pembulatan terbaik, angka di belakang nilai tempat puluhannya adalah 8. Karena lebih dari 5 berarti dibulatkannya ke atas, berarti jawabannya adalah 180 cm. Bagaimana? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Selanjutnya mari kita belajar pembulatan ke ratusan terdekat. Kita simak penjelasannya. Misalkan di sini kita mempunyai bilangan 652. Kita akan membulatkan ke ratusan terdekat. Kita cari dulu nilai tempat bilangannya. 6 ratusan, 5 puluhan, dan 2 satuan. Sekarang kita bulatkan ke atas. Langkahnya adalah angka setelah bilangan ratusan kita rubah menjadi 0 semuanya, yaitu 5 kita rubah jadi 0 dan 2 kita rubah jadi 0. Kemudian angka ratusannya kita tambah 1, berarti 6 ditambah 1, hasilnya adalah 7. Berarti jawabannya adalah 700. Sekarang pembulatan ke bawah. Angka di belakang ratusan kita ganti 0, sama ya. 5-nya kita ganti 0, 2-nya kita ganti 0. Kemudian angka ratusannya tetap 6, berarti jawabannya adalah 600. Selanjutnya, pembulatan terbaik. Ya, kita lihat, jika bilangan di belakang ratusan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Dan jika bilangan di belakang nilai ratusan 5 atau lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Kita lihat ternyata bilangannya adalah bilangan 5, maka dibulatkannya adalah ke atas. Jadi jawabannya adalah 700. Sekarang contoh soal ceritanya. Perum Bulog, suatu daerah akan mendistribusikan beras ke desa-desa dengan menggunakan truk. Truk tersebut dapat mengangkut 2.515 kg. Kita mau membulatkannya ke ratusan terdekat. Kita tulis dulu bilangannya, yaitu 2.515. Kemudian kita cari dulu nilai tempatnya. 2 ribuan, 5 ratusan, 1 puluhan, dan 5 yang terakhir juga adalah satuan. Kemudian pembulatan ke atas. Kita lihat di sini. Yang menempati nilai ratusan adalah 5, berarti 2 angka di belakang 5 kita ganti menjadi 0. Kemudian nilai tempat ratusannya yaitu 5, kita tambahkan 1 menjadi 6. Berarti jawabannya adalah 2.600 kg. Pembulatan ke bawah. Kita lihat 2 angka di belakang nilai tempat ratusan kita rubah menjadi 0. Kemudian angka ratusannya tetap. Berarti jawabannya adalah 2.500 kg. Pembulatan terbaik.
Kita lihat angka di belakang ratusan adalah angka 1. Karena kurang dari 5 maka dibulatkannya adalah ke bawah. Jadi jawabannya adalah 2500 kg. Soal cerita kedua. Atlet nasional Agus Prayogo peraih emas dan perak pada SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. Ketika berlatih, ia mampu berlari menempuh jarak sejauh 52.467 meter. Kita akan membulatkannya ke ratusan terdekat. Kita tulis dulu bilangannya. Jangan lupa kita cari nilai tempatnya. 5 puluhan ribu, kemudian 2 ribuan, kemudian 4 ratusan, kemudian 6 puluhan, dan 7 satuan. Selanjutnya kita akan membulatkan ke atas. Kita lihat 2 angka di belakang nilai tempat ratusan yaitu 6 dan 7. Kita rubah menjadi 0. Kemudian angka ratusannya kita tambah 1. 4 tambah 1 menjadi 5. Jadi jawabannya adalah 52.500 meter. Kemudian pembulatan ke bawah. Kita lihat 2 angka di belakang nilai tempat ratusan kita ganti dengan 0. Kemudian nilai tempat ratusannya tetap. Berarti jawabannya adalah 52.400 meter. Selanjutnya pembulatan terbaik. Kita cukup melihat angka di belakang nilai tempat ratusan yaitu 6. Karena 6 lebih dari 5 maka pembulatannya adalah ke atas. Berarti jawabannya adalah 52.500 meter. Alhamdulillah sudah paham ya. Pembelajaran tentang aproksimasi pada kesempatan kali ini sudah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya. Selanjutnya terdapat beberapa soal yang bisa kalian jadikan sebagai latihan. Selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.